Ibu-ibu yang saya muliakan, yang kedua, penyebab atau golongan yang kedua yang akan mendapatkan meninggalnya su'ul khatimah adalah wal mudminu lisyirbil khamar. Orang yang meminum mabuk, yang memabukkan. Khotimah. Kena mamak kena ke kono, nak ke kono. Kena pernah nengok minum-minuman memabukkan. Ada namanya whisky, ada namanya narkoba ini. Inilah sekarang yang sedang meracuni bangsa Indonesia, minuman memabukkan atau yang kita kenal dengan narkoba. Lalu sebelum ta'ala itu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Itu pekojo setan menurut Allah. Pajak tanibu, jauhi. Sebab apa? Itu membahayakan. Cuy kiri ibu. Orang yang minum khamar tu ibu ya. Tak ada lah usak mah. Seganteng itulah nah. Awak ganteng, tinggi semampai, tapi golak seorang ale. Ni mak menantu kita turunnya. Enggak kan? Maka jangan bosan-bosan menyampaikan kepada anak-anak kita. Kita kenal namanya ekstasi. Di mana-mana orang-orang pakai organ tunggal umpamanya. Dia apa ndak malu mak? Makan cakut ya apa banyak. Ndak ada malu lah, bajoget tawi je palo ha. Tahu bet apa kan dia makan ada. Itu tidak mengisau awak kini kok. Dan narkoba sudah sampai ke artis, sudah sampai ke perguruan tinggi yang tidak kena baru buya. Kalau lah buya, kalau lah kono, ustaz-ustaz kalau kono tu lah parah. Tapi mudah-mudahan belum sampai ke situ lagi. Kenapa itu? Kadang ada yang ingin coba-coba. Itulah tidak bosan-bosan menyampaikan nasihat ke anak anak. Hati-hati nak, hati-hati nak. Bila awak keluarga awak lah kano dia itu payau be mak, payau be. Kan dalam cerita mak dan pergi ke penjara dulunya kan? Pergi ke penjara penceramah. Isinya mak 8 hati sebenarnya. Isi normal 8 hati mak. Dekat awak. Baisi 2020. Kenapa nya mak lolor? Dia apa salah tu? Dia memakai ni cakul ke? Jumpa saya dengan orang kita di situ. Apa jawanya dan rapi aja oleh buyanya. Itulah. Kotima. Kita bangsa dan negara kita sekarang sedang darurat narkoba. Isi di penjara itu boleh banyak. Apa banyak? Itu boleh banyak. Jadi jangan bosan-bosan. Anak bujang awak. Ya. Ciri-ciri orang yang anak dola kono dek narkoba, dia suka menentang. Mengancam-ngancam. Kalau nak amak baik, enggaklah so. Bunuh amak so. Cuba amak baik so. Cuba amak balin so. Kalau anak sudah berani mengancam, itulah parah di ibu. Saya ada anak saya yang mengancam seperti itu. Itulah. Tak dapat nama kalau orang kecandu nama tak dapat dah ya. Cucuk tangan pada minum air darah. Jadi ni risau gini. Apa kan nak sosek mati macam itu? Nyata apa? Tak adalah nak apa. Orang kalau sudah kecanduan minuman keras, tibonya sakit, nak bau be operasi, nak mampan dibius sama abe banyak. Kalau awak ke bius deh kan? Nak antur orang le, bius. Kalau nak mampan dulu, nyubek lah masuk, apa masuk dalam badan tu. Jadi oleh karena itu kita na'udzubillah ya, berlindung kita kepada Allah, jauhkan hendaknya anak-anak kita daripada apa namanya ini gangguan-gangguan narkoba itu.
Dalam hadis disebutkan ibu-ibu, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Semua yang memabukkan adalah haram, khamar, dan semua khamar adalah haram. Sedikitnya haram, apalagi banyaknya. Sedikit barang itu haram, banyaknya apalagi. Hati kita. Nah mama lah, apa korang anak cucu awak, nak pergi generasi awak. Memang khamar tu ada manfaatnya, Bu. Berapa manfaatnya? 0,09%. Mudaratnya 99,99%. Bahagianya 1 jam atau 2 jam, sengsaranya seumur hidup. Pilih loh. Memang cito orang itu rumah ya bahagia atau masuk serobonya. 1 jam bahagia, 2 jam bahagia. Tetapi apa? Seumur hidup sengsara. Nah, itulah. Banyak orang yang awalnya dia bagus-bagus saja sudah berubah. Nah itu ya. Jadi itu nan kedua. Nan ketiga, orang yang diperkirakan akan meninggal dalam su'ul khatimah wal aku liwalidayhi, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ugang pelawan ke ayah jama, cie dia ama, ompek balik sana, ndak ompek pun mulu kan le. Tu yang sampai tadi tu, uang doko. Di apa anak sampai doko? Bisa saja ibunya pernah durhaka kepada ibunya pula. Ada orang kuwang ama ada. Kuwang ama dalam kamar. Poca-poca piung dalam kamar, tetijak ama ada piung. Ilah. Nasi baca nasi pucung mak. Boleh dalam apa? Ada pula orang namanta nama ke dalam kebun ubi mak. Bobe umam papan situ bobe kebun ubi, di ke kebun ubi bobe tali listrik ke piung kara, gole kara, sendok kara, tinggallah ibu seorang diri di situ. Sedih saya dengar, kalau saya dengar cerita itu nangis saya mikir neng orang berbuat seperti itu pada ibunya. Meninggallah ibunya. Ibu sudah dikuburkan. Besok-besoknya 2 hari 3 hari datanglah ayahnya dengan anaknya neng ngope ambil barang-barang di uang lah. Ya, jenayah buanglah piang-piang belenda ya, piang-piang uang ayah sok tu kami ibu ayah jenayah koni. Ndak terduga kalimat orang tadi keluar mah. Ayah sok cenah tu yang kami buatnya. Betul. Jadi jenah mama sampai bawa ke ama awak nak ke orang tua awak ni cak balasan Allah Taala ibu nengok nasi orang tua apalagi kalau nasi orang tua kau awak lah pakak awak lah busuk kekira nak normal banole kira kau soga itulah nasi orang tua ya. Di kalau kini kok masih normal aja pokoknya di dalam kolong sampai cedet tu ya ibu rumah tekanang dak mak kok dole iyo kan ibu yang cakon kok ibu hati dole kau iya mak. Siapa contohnya? Alqamah, sahabat Nabi lagi bu. Alqamah ini adalah seorang sahabat Nabi ya yang begitu taat. Puasa Senin Kamis ketika akan meninggal dunia seperti ulet mak. Ulet menyambul dia apa nomor mak? Ulet mugo. Jadi orang lapor sama sahabat. Ya Rasul, Alqamah tak bisa dia aja la ilaha illallah Rasulullah. Apa jarak nyambu cina ulet mugo. Kita tanya ke bini, ibi amale. Tanya ke bini, dek, hidup orang tuanya. Kata orang ada nih.
Kata ugang sendak pernah berjamuk-jamuk amat. Kalau memang begitu, pela jamuk ya Rasulullah. Pela jamuk amat minta maaf dia maknya tu. Leomu nak amak tu memaafkan kesalahan anaknya itu. Apa kata sang ibu? Nu anak dan dulai. Nu anak dan dulai. Semenjak ini lah babini yung-yung indak pernah dan dijamuk-jamuk dulai. Makanlah seorang, celah piti seorang, dah adur dibantu dan anak dulai. Inyut harapan dan nyanyinya. Tapi dia tidak pedulikan saya tidak akan maafkan. Dulu ulun begini dulu nak macam itu dulu ya. Ni. Jadi mak ibu-ibu kalau ada laki apa menantu nan babu elok ke amak jenis rata-rata dang pula. Ndak berakat ini ada kalau doa pokok enggak kalau ada di dunia dia petengok Tuhan, percayalah. Ada orang tanya dengan saya begitu. Ya. Akhirnya sabuilah kenya Rasulullah. Kalau amak nak amu memaafkan dah, kami bakar anak amak dah. Kalau payah-payah sudah akhir esok. Yang kalau macam itu ya dia. Kalau kena bakar lah anak nanya, walaupun tak jamu-jamu dan lada maafkan. Setelah dimaafkan oleh ibunya, barulah diajarkan. La ilaha illallah. Barulah dibaca. Barulah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia apa tu? Durhaka kepada orang tuanya. Boleh mak bercita-cita kejadian-kejadian celet turu ke anak dunia. Kisah-kisah para nabi itu, para sahabat itu. Jadi orang yang durhaka kepada ibu bapaknya itu akan mendapatkan balasan matinya su'ul khatimah. Nan kompek leh. Wallazi yu'zil muslimina. Ya. Orang-orang yang berbuat zalim kepada orang muslim lainnya, berbuat zalim, berbuat aniaya. Naam, manusia Islam lain bukan daerah. Menzalimi orang kau jo. Itu tidak bu. Zalim kau banyak macam kau. Berbuat aniaya. Suko maniaya ugang. Ugang suko maniaya ugang ko, payah nanti suko. Cuma bisa saja dengan kata-kata, bisa saja dengan macam-macam. Itu orang yang berbuat zalim kepada orang lainnya itu orang akan mendapatkan siksa su'ul khotimah. Banyak pengertian zalim dulu. Saya dulu pernah cerita saya di sini. Seorang petani, seorang nelayan pergilah cari ikan ke laut, anak dan istrinya menunggu di rumah, makanan tidak ada. Itulah nanti ikan, itulah nanti yang akan jadi santapannya, makan malamnya. Dapatlah ikan godang deh nelayan Jakob, ancaklah ikan oleh mak. Ketika dia mau pulang, lewatlah sampan kapal raja pada zaman Bani Israel itu. Ini pada zaman Bani Israel kejadiannya ini. Apa itu? Ini kan Tuan Raja untuk anak dan istri saya sudah menunggu rumah. Jangan. Saya ambil. Ini kesukaan istri saya ini. Ini istri saya suka ikan seperti ini nih. Saya tidak peduli ya kau anak mau menangis, istri mau tidak peduli saya. Penting ikan itu saya. Diambil paksa ikan cakok. Siapa ambil? Raja cakok. Berurai air mata lah sang nelayan tadi pulang. Raja pun bergembira sampai di rumah. Nengok kepada istrinya. Gembira-gembiralah mereka berdua. Akhirnya ikan tadi melompat-lompat. Tertusuklah, tertancap duri ikan itu ke dalam tangan sang raja. Nah, tiba. Masuk rumah. Apa rumah? Songi itu bau mak, jadi ke bau masuk sengatnya itu. Disengatnya apa tuh? Masuk ke dalam tangan itu. Oh, malam tu ndak bisa lolok rajo dulu mak. Ndak bisa lolok dek sakit. Taracun apalah dalam ikan itu? Dipanggillah dokter kepresidenannya, dokter kerajaannya dipanggil. Ada apa ini? Lama dia mak menderita.
dikasih obat penghilang sakit, nggak bisa. Kata dokter spesialis, salah satu caranya supaya ini jangan membusuk, tangan Tuan Raja ini harus dipotong. Bayangkan. Jadi siku sakit, saudara. Maka tangan sebelah kau potong. Tangan mana ambil aja kau, tangan kanan itu lah. Sudah dipotong tangan raja tadi. Sudah pontonglah dia. Bertanyalah kepada seorang buya, kepada seorang ulama, apa masalahnya ini? Kata sang buya tadi, sampaikan kepada raja, pernah tak dia menzalimi orang lain? Konang-konang dulu, lenyangnya, ada nelayan dulu, lada rampok ikan dulu, pejapui lah, nelayan itu suruh dia datang ke istana. Wah, Tuan Raja minta maaf sama dia. Dicarilah oleh pasukan pengaman kerajaan. Tentu tak, ngajo coko. Awak miskin mah. Apa salah dan Tuan Raja? Apa salah dan Tuan Raja? Dan tak ngapujur Tuan Raja. Uangnya tak kue, tak ada apa-apa. Bapak minta maaf kepadamu. Dulu kan engkau pernah ikan engkau saya rampok kan? Iya Pak. Tolong memaafkan kesalahan saya ya. Ya jujur. Iya Pak. Sudah lama saya maafkan Pak. Saya maafkan Pak. Nyapu tidak awang dulu. Nyitu raja tu. Apa dia cini kebono dan deko. Lenya buya. Puluh. Lenya Tuan Raja. Doa saya. Ya Allah. Tuan Raja telah menggunakan kekuasaannya kepada saya ya Allah. Sekarang gunakan pula lah kekuasaan engkau kepada raja ini ya Allah. Pi jangan mabuk cerita ke orang Sunda. Mabuk cerita ke orang Sunda losok dulu orang kali sudah ada. Ya Allah, rajolah berbuat mempergunakan kekuasaannya kepada saya ya Allah. Sekarang tunjukkan pula kuasamu ya Allah kepada Tuan Raja itu. Itu dia ni sobu orang. Kalau awak berbuat zalim kepada orang, tunggulah tanggal mainnya. Mak. Ada di kampung saya terjadi. Seorang ulama ditampar oleh orang bersongi, mak. Orang baju hijau. Tentu salah uyar, tampar deh. Pela ka rantau mak tibu di ke kilo duru mak ya. Di londo de puso mak masuk apa mak. Apa nama polongan mak. 3 malam tak sadar diri. Sudah nampak cakap. Ya salah lah. Biarlah orang kafir nak zalimi tu. Doa tetap dikabulkan oleh Allah. Situ Allah menengokkan keadilannya. Tak tu Islam menjurah. Siapapun orang kafir pun buat macam itu. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pernah cuba awak menzalimi orang lain. Nah, yang terakhir, wa kadzalikal musirruna 'alal kaba'ir wal mubiqat allazina lam yatubu ila Allah minha. Orang yang terima nari berbuat dosa ndak le taubat dah. Orang kelima ke pak? Tari je buat dosa. Ndak le pernah hilang, ndak pernah ada taubat sekali jua. Ya kalau awak taubat temu dak talanya mak. Apa dosa mereka? Maka orang dulu apa namanya itu wali songo, wali 9 dulu di Jawa mak. Apa nama dia tu? Apa namanya itu? 5M namanya. Ya, Mo 5. Apa Mo 5? Pertama madon, suka berzina atau main perempuan. Kedua, mendem, mabuk-mabukan. 3, main atau berjudi. Keempat, madat, ikut narkoba. Kelima, maling. 5M ikuti kau joji hari. Ndak ada do banti-banti do. Itu aja kerja terus. Orang sedekah kok ndak akan selama hidup ini. Maka kita berharap kepada awak selaku orang tua, marilah kita berjaga-jaga. Untuk dalam arti berjaga-jaganya. Waspadalah kita
Ya, waspada wak jangan sampai awak kono kan jauh Allah Ta'ala lah nak macam itu. Jadi lima golongan orang yang akan dapat su'ul khatimah. Kau namanya yang pertama apa? Orang yang melalaikan salat atau enggan mengerjakan salat. Yang kedua, orang yang minum khamar atau narkoba. Yang ketiga, orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Yang keempat, orang yang berbuat zalim kepada muslim lainnya. Yang kelima, orang tarui manarui mengojong dosa nak le tobat-tobat. Ya, do batil mak. Sebanyak wano dosa wa tapi amu apa tobat. Paralah Malik bin Dinar dulu mak. Tak seketik dulu. Dosonya dulu segala kojo buruk lah dia buat. Tapi gara-gara dia bermimpi, ya, dia bermimpi masuk neraka, mau masuk neraka, mau cuma jatuh lah. Mimpi hari kiamat mah. Mimpi hari kiamat, lah menyala-nyala api lah. Ndak kono bo ndak masuk nongkor boron nak abau. Jago kali. Angui tangan dulu lah. Mimpi nak masuk nongkor boleh angui tangan mah. Tobat sudah tu lah. Tobat kali sudah tu. Jadi ambillah pelajaran dari berbagai pengajian yang kita buat. Jangan awak membuat dosa juga jodoh di dunia boleh. Tobatlah apa saja kesalahan, baik yang kecil maupun yang besar, mari kita jauhi. Sebelum saya tutup dengan doa, kalau ada yang menanya lagi saya persilakan. Lanjut doa saja ya. Marilah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami jemaah wirid kaum ibu di Masjid Nurul Yakin Bukit Mampang, Ya Allah, terima amal ibadah mereka, Ya Allah. Sehatkan semua jemaah kami ini, Ya Allah. Sehatkan keluarganya, Ya Allah. Jauhkan mereka kami daripada segala musibah, Ya Allah. Mudahkan rezeki mereka, Ya Allah. Kabulkan segala hajatnya, Ya Allah. Tanamkan kebahagiaan, tanamkan ketenangan jiwa kepada mereka, Ya Allah. Allahumma sallim ala ahlina. Allahumma sallim ala jam'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis siqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.